Tiga RS rujukan di Muaro Jambi kembali dibuka untuk penanganan pasien COVID-19. Masyarakat diimbau waspadai fenomena ekuinoks matahari. Warga Sungai Gelap Muaro Jambi blokir jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 7 Mei 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Farah Maudina. Dan saya Omil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini, saudara pasca ditemukan kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan menggelar rapat pencegahan penularan virus yang mematikan tersebut. PJ Bupati memastikan 3 rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 kembali dibuka. Pasca ditemukan kembali warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, kini 3 rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 di Kabupaten Muaro Jambi kembali dibuka. 3 rumah sakit rujukan tersebut yakni Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Ahmad Ripin dengan kapasitas 43 tempat tidur. Kemudian RSUD Sungai Gelam sebanyak 20 tempat tidur dan RSUD Sungai Bahar tersedia 15 tempat tidur. Selain rumah sakit rujukan, pemerintah Muaro Jambi juga menyiapkan rumah isolasi di kantor Badan Kepegawaian Daerah yang memiliki kapasitas 36 tempat tidur. Pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah memastikan semua tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan dipastikan telah bersiaga untuk pengobatan warga yang terpapar COVID-19. Saya tadi sudah bicara sama Pak Sekda untuk rapat dengan Dinas Kesehatan, di mapping dulu di mana nanti kita buat klaster untuk kita jaga. Ya, untuk rumah sakitnya seperti apa, Pak? Untuk tempat tidurnya? Kalau COVID kan dia cuma varian yang berubah, ya. Tapi kan pengobatannya tetap sama dan kita sudah pernah melakukan itu 2019. Saya rasa nggak ada sulit dengan di mapping. Artinya 3 rumah sakit kita tetap harus. Ya. Bang, terkait adanya temuan 7 kasus COVID-19, Pemkab Muaro Jambi menghimbau kepada semua warganya untuk tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19. PJ Bupati meminta agar masyarakat kembali disiplin protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, sudah antisipasi lonjakan kasus COVID-19 di kota Jambi terus dilakukan. Pemerintah kembali menggencarkan vaksinasi booster kepada masyarakat. Pemerintah Kota Jambi terus mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Apalagi pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, pemerintah Kota Jambi kembali menggencarkan vaksinasi booster. Hal tersebut untuk menjaga kekebalan tubuh dan imunitas agar tidak mudah terpapar COVID-19. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan kesadaran masyarakat Kota Jambi terhadap COVID-19 sudah semakin tinggi, sehingga banyak masyarakat yang menjaga protokol kesehatan saat di luar rumah. Selain menjaga jarak, masyarakat diminta untuk tetap mencuci tangan dan menggunakan masker saat di luar rumah. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Pengalaman kita terhadap COVID, masyarakat juga sudah tinggi tingkat kesadarannya, maka prinsip dasarnya protokol kesehatan, terutama bagi yang dalam kondisi daya tahan tubuhnya rendah, sedang sakit dan lain-lain, lakukan. Pakai masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Baru selevel itu, kemudian yang kedua, program vaksinasi tetap jalan. Wawako Jambi Maulana juga mengatakan masyarakat yang ingin vaksin bisa segera datang ke puskesmas terdekat karena selain rumah sakit, Pemkot juga menyediakan gerai vaksin di puskesmas. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca Lebaran Idul Fitri, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Maijen HA Talib Sungai Penuh banyak menangani pasien dengan kasus pencernaan. Dari 168 ketersediaan tempat tidur di rumah sakit sudah terisi penuh dan didominasi oleh pasien dengan keluhan pencernaan.
Pasca libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Maijen H.A. Talib, Kota Sungai Penuh banyak menerima keluhan pasien dengan kasus pencernaan. Bahkan kunjungan pasien ke rumah sakit pasca Lebaran Idul Fitri meningkat cukup signifikan. Umumnya pasien yang menderita kasus pencernaan ini disebabkan karena kurang menjaga pola makan setelah selama 1 bulan menjalani ibadah puasa Ramadan. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Maijen H.A. Talib, Sungai Penuh Iwan Suwindra mengatakan, dari 168 ketersediaan tempat tidur di rumah sakit didominasi oleh pasien dengan keluhan gangguan pencernaan, sehingga pasien yang sudah diperbolehkan pulang akan melakukan rawat jalan serta tempat tidurnya akan digunakan pasien yang lain. Terkait dengan kunjungan ke rumah sakit habis Lebaran meningkat, hampir seluruh tempat tidur rumah sakit Maijen H.A. Talib, Kota Sungai Penuh terisi. Dan kasus yang paling tinggi yang dikeluhkan oleh pasien yang datang berobat umumnya adalah gangguan dari saluran pencernaan, disertai dengan adanya gangguan penyakit kronis lainnya. Masyarakat diminta senantiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari berbagai penyakit. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masyarakat Batanghari diimbau untuk tidak terlalu sering beraktivitas di luar ruangan. Ini dikarenakan munculnya fenomena equinox dengan suhu panas tinggi hingga mencapai 33 derajat Celcius. Di tengah perubahan cuaca dan diiringi dengan munculnya fenomena equinox matahari sehingga terjadi peningkatan suhu panas cukup tinggi, mencapai 33 derajat Celcius di Indonesia termasuk di Kabupaten Batanghari. Untuk itu, pihak BPBD Batanghari meminta kepada masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan atau gedung saat jam-jam tertentu seperti pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Baby Andi Hara, mengatakan dampak buruk yang bisa ditimbulkan akibat paparan panas ekstrim ini yakni terjadi iritasi berlebihan pada kulit manusia serta dehidrasi. Tidak hanya itu, dampak lainnya bisa menimbulkan sakit kepala akibat kepala terkena paparan suhu panas yang tinggi. Nah, di musim kemarau ini agak sedikit meningkat ekstrim sinar matahari yang menyinari Kabupaten Batanghari, sehingga ini yang membuat suhu udara itu meningkat sedikit daripada yang lain. Beraktivitas di luar rumah atau di luar gedung dibatasi. Pihak BPBD juga telah menyampaikan persoalan fenomena equinox tersebut kepada sejumlah OPD terkait untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi apabila terjadi dampak buruk yang dialami masyarakat akibat fenomena panas ekstrim tersebut. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Partai politik wajib penuhi 30% keterwakilan perempuan pada pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Provinsi Jambi minta partai politik agar tidak mendaftarkan bakal calon legislatifnya di masa akhir yang telah ditentukan, agar ada kesempatan untuk memperbaiki dokumen data bakal calon anggota legislatif yang didaftarkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi meminta partai politik jangan mepet akhir tahapan dalam mendaftarkan bakal calon legislatif yang akan diusung pada pemilu serentak 2024. Hingga hari ke-6 masa pendaftaran bakal calon legislatif khususnya di KPU Provinsi Jambi masih nihil atau belum ada pendaftar. Anggota KPU Provinsi Jambi Abnizal mengajak parpol untuk segera mendaftarkan calon legislatifnya, terutama yang telah melengkapi semua berkas yang telah diunggah di Silon. Baik form pengajuan, daftar bakal calon maupun administrasi bakal calon legislatif. Jika terdapat kekurangan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki dokumen data dan juga komposisi keterwakilan perempuan. Partai politik dalam pengajuan berkas bakal calon diharapkan betul-betul melakukan koordinasi sebelum mengajukan syarat calon.
terutama terkait dengan syarat yang wajib ada, sesuai dan lengkap. Kemudian syarat administrasi bakal calon yang harus ada dan lengkap. Nah, ini harus betul-betul kita koordinasikan, karena sesuai dengan pasal 37 itu harus diterima, itu harus lengkap ada, kemudian sesuai untuk 2 dokumen. Pertama pendaftaran, kemudian daftar bakal calon. Kemudian berikutnya harus sesuai dengan rekomendasi dari DPP. Pendaftaran bakal calon legislatif digelar sejak 1 hingga 14 Mei 2023 mendatang. Alokasi kursi anggota DPRD Provinsi Jambi berjumlah 55 kursi dan dibagi dalam 6 daerah pemilihan, yakni Dapil Kota Jambi 10 kursi, Dapil Tanjab Tim Tanjabar 9 kursi, Dapil Sarolangun Merangin 10 kursi, Bungotobo 10 kursi, dan Kerinci Sungai Penuh 6 kursi. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi menyatakan baru 8 parpol yang menginput data di Sistem Informasi Percalonan atau SILON. Data SILON, 8 parpol tersebut pun belum ada yang final atau mencapai 100%. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menyatakan baru 8 partai politik yang telah menginput data bacalek di Sistem Informasi Percalonan atau SILON. 8 parpol yang sudah menginput antara lain PKS, Perindo, Demokrat, Gerindra, Hanura, Nasdem, P3, dan Umat. Sementara PAN, PBB, Buruh, PDIP, Golkar, Garuda, Gelora, PKB, PKN, dan PSI belum melakukan input daftar bacalek dan persyaratannya. Anggota KPU Divisi Teknis Abnizal mengatakan daftar bacalek yang sudah diinput 8 partai tersebut juga belum 100% penuh di setiap dapil. Ada 3 alasan kenapa parpol belum melakukan, yakni penjaringan nomor urut dan syarat administrasi pihak ketiga. 3 ya. Kami lihat pengamatan kami hasil konsultasi. Yang pertama itu terkait dengan juga mengimbau kepada seluruh pengurus partai untuk segera menyelesaikan pendaftaran data bacalek di sistem SILON sebelum akhir batas waktu. Diharapkan dengan selesainya data tersebut tidak dapat menghambat proses pendataan jelang pencoblosan pada tahun 2024 mendatang. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membuka pendaftaran bacalek sejak Senin 1 Mei 2023. Namun, hingga hari ini belum ada parpol yang mendaftarkan bacaleknya. Komisi Pemilihan Umum Tanjung Barat telah membuka pendaftaran dokumen pengajuan bakal calon legislatif bacalek sejak tanggal 1 Mei hingga 14 Mei tahun 2023. Meski telah dibuka, namun hingga saat ini suasana di KPU Tanjung Barat masih sepi. Belum ada parpol yang menyerahkan dokumen berkas bacalek. Ketua KPU Tanjung Barat Hairudin mengatakan pihaknya masih menunggu jika ada bacalek mendaftar dan menyerahkan dokumen berkas mereka di kantor KPU. Hingga saat ini partai politik yang datang sifatnya masih koordinasi untuk sekedar menanyakan dan berkonsultasi. Partai politik akan mengatur waktu dan menentukan hari untuk mendaftar serta menyerahkan dokumen berkas bacaleknya. Pendaftaran bacalek dengan menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan seperti surat pengajuan diri Dewan Pimpinan Partai tingkat kabupaten, dokumen daftar bacalek partai. Daftar bacalek ini antara lain berisi foto, nama, dan jenis kelamin. Pada masa pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Barat, masing-masing calon dari masing-masing partai politik itu saat ini masih mempersiapkan administrasi, kemudian menyelesaikan ke aplikasi SILON. Selanjutnya pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei ini masa pendaftaran, maka pada saat pendaftar ini saat ini baru hanya pengurus partai LO yang konsultasi terkait dengan persiapan untuk pencalonan tersebut. KPU memastikan akan memberi pelayanan terbaik selama proses pendaftaran dan penyerahan dokumen berlangsung. KPU juga telah menyurati parpol untuk segera mendaftar dan menyerahkan dokumen berkas bacaleknya. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Bawaslu Bungo siap mengawal proses pendaftaran bakal calon legislatif di KPU Bungo. Sejak dibuka pada tanggal 1 Mei kemarin hingga hari ini, belum ada partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Pasca dibukanya pendaftaran bakal calon legislatif Bacalek dari tanggal 1 Mei sampai 14 Mei 2023, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bungo terus melakukan proses pengawasan terhadap pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bungo dari awal sampai akhir nanti. Ketua Bawaslu Kabupaten Bungo Abdul Hamid mengatakan proses pendaftaran bakal calon legislatif di KPU Bungo penting untuk dikawal dan diawasi karena proses ini rawan terjadi sengketa. Pihak Bawaslu sudah menempatkan tim untuk selalu berada di KPU setiap saat. Selain itu, Bawaslu juga sudah mengingatkan KPU betul-betul menggunakan tata cara prosedur yang diatur PKPU. Dan kepada partai politik supaya mengikuti ketentuan seperti pemberkasan serta mengikuti aplikasi Silon sesuai aturan dari KPU. Yang jelas untuk dalam pengawasan pendaftaran bakal calon legislatif khususnya untuk Kabupaten Bungo, tentu kami dari Bawaslu akan terus melakukan pengawasan. Mulai dari tanggal 1 kemarin, 1 Mei ya, terhitung 1 Mei kemarin kita sudah melakukan pengawasan melekat. Kita bentuk tim yang setiap hari kita harus standby sesuai dengan jam kerja. Kita standby di kantor KPU dalam 1 hari 1 orang staf yang kita perdayakan untuk melakukan pengawasan. Sementara itu, pasca dibukanya proses pendaftaran Bacalek tanggal 1 Mei kemarin, sampai saat ini belum ada tanda-tanda partai politik melakukan pendaftaran Bacaleknya ke KPU. Namun demikian, pihak KPU dan Bawaslu tetap selalu memantau dan mengawasi setiap tahapan pemilu 2024 mendatang. Bawaslu juga berharap parpol dapat segera mengajukan bakal calonnya sejak hari ini dan tidak menunggu pada detik-detik terakhir agar dapat terlayani dengan maksimal oleh pihak KPU. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, partai politik peserta pemilu 2024 wajib memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan atau dapil. Bahkan, keterwakilan kaum ibu tersebut peraturannya kini lebih tegas dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kuota. Setiap partai politik peserta pemilu 2024 yang mengusulkan bakal calon legislatif wajib memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Syarat minimal 30% keterwakilan perempuan termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Pada pasal 8 ayat 1 huruf C disebutkan daftar bakal calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan atau dapil. Anggota KPU Provinsi Jambi Abnizal mengatakan pada pemilu kali ini aturan keterwakilan kaum ibu lebih tegas. Artinya tak hanya sekedar memenuhi kuota saja. Penempatan usulan nomor urut dalam pencalonan masing-masing partai, misalnya Partai A mengusulkan 6 calon anggota legislatif pada salah satu dapil. Calon nomor urut 1 laki-laki, nomor urut 2 laki-laki, dan nomor urut 3 perempuan. Begitu seterusnya. Menyertakan 30 keterwakilan perempuan. Maka ini harus terpenuhi. 30% itu dihitung berdasarkan jumlah bakal calon setiap daerah pemilihan. Maka kewajiban perempuan minimal disertakan adalah 3. 3 itu penempatannya 1, 2, 3 harus 1 perempuan. Baik posisinya nomor urut 1 atau nomor urut 2 atau nomor urut 3. Apabila ini tidak terpenuhi, maka kami dapat menolak. Jika pada satu dapil hanya 2 orang keterwakilan perempuan dan 6 orang laki-laki, maka 2 orang calon legislatif laki-laki akan dicoret karena tidak memenuhi kuota 30% perempuan. 6 orang caleg laki-laki satu dapil wajib memiliki pendaftar 3 orang caleg perempuan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sebanyak 2 TPS khusus diproyeksikan di Lapas Kelas 2B Muara Sabak. Jumlah TPS bisa berubah seiring dengan jumlah data warga binaan yang dinamis. Beberapa KPU kabupaten kota di Provinsi Jambi telah menyusun dan memproyeksikan tempat pemungutan suara atau TPS lokasi khusus, salah satunya di Lapas dan Rutan. Pembentukan TPS di lokasi khusus itu merujuk ketentuan pasal 179 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022.
TPS di lokasi khusus ditujukan bagi warga yang mempunyai hak pilih tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muhammad Kinas mengatakan, total ada 2 TPS khusus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yakni di Lapas Narkotika Kelas 2B Muara Sabak. Di sana ada sekitar 450 dari total 780 warga binaan yang telah didata dan memiliki elemen data kependudukan lengkap. Berdasarkan PKPU, 1 TPS maksimal 300 mata pilih. Meski telah diproyeksikan 2 TPS, kedepannya bisa saja jumlah TPS di lapas tersebut berubah, baik bertambah atau berkurang, mengingat masih keluar masuknya warga binaan dan kelengkapan elemen data kependudukan. KPU akan kembali berkoordinasi dengan lapas untuk memaksimalkan pendataan pemilih jelang 14 Februari 2024 mendatang. Saat ini, dengan melihat jumlah pemilih yang lengkap elemen datanya, ada kemungkinan itu ada 2 TPS itu. Karena 1 TPS itu berjumlah maksimal 300 orang. Nah, posisi yang lengkap elemen datanya sekarang ini 450 orang. Pada 20 Maret 2023 lalu, pihak lapas sudah melakukan penyerahan data warga binaan beserta elemen datanya, serta telah dilakukan perekaman bagi warga binaan yang belum memiliki nomor induk kependudukan atau NIK oleh Dukcapil dan KPU setempat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya dalam segmen. Ya, diantaranya Gubernur Al-Haris hadiri halal bihalal 1444 Hijriah, Pemerintah Provinsi Jambi. Informasinya sesengkap lagi, saudara. Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah dan tablik akbar Ustadz Abdul Somad yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi dalam menyambut sukacita Lebaran tahun 2023. Gubernur mengatakan momentum Idul Fitri harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk menjalin silaturahmi bersama masyarakat. Kesempatan saling maaf dan memaafkan antara pemerintah dan masyarakat harus dimanfaatkan guna mendukung percepatan pencapaian program Jambi Mantap yang diusung pemerintah. Melalui hubungan silaturahmi yang baik diharapkan mampu menumbuhkan rasa kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan sehingga mendukung akselerasi percepatan pembangunan daerah. Masih dalam suasana bulan Syawal, mewakili seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur secara langsung meminta maaf kepada seluruh masyarakat di Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris berharap halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah yang digelar pemerintah Provinsi Jambi menjadi momentum positif bersama masyarakat dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi membuka Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tebo yang ke-19 di Kecamatan Rimbo Ilir. MTQ tingkat Kabupaten Tebo kali ini diikuti sebanyak 999 peserta. Pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tebo ke-19 yang digelar di lapangan Desa Karangdadi, Kecamatan Rimbo Ilir secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran ditandai dengan pemukulan beduk yang diiringi kompangan dan juga letusan kembang api. Kehadiran Abdullah Sani yang didampingi PJ Bupati Tebo Aspan dan juga anggota DPD RI Elviana pada Musabakoh Tilawatil Quran disambut dengan tarian sekapur sirih. Kehadiran Wakil Gubernur beserta rombongan juga disambut meriah oleh masyarakat Kabupaten Tebo. Mengusung tema melalui MTQ ke-19 tingkat Kabupaten Tebo, kita wujudkan generasi Islami yang Qurani dan bermartabat menuju Tebo Mantap 2024.
MTQ kali ini diikuti sebanyak 999 peserta dari 12 kecamatan di Kabupaten Tebo. Sebanyak 12 cabang diperlombakan. Pelaksanaan MTQ ini digelar dari tanggal 5 Mei hingga tanggal 8 Mei 2023. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tebo yang ke-19 mendapat apresiasi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Dalam sambutannya, Abdullah Sani menyampaikan bahwa perkembangan kehidupan beragama di Indonesia relatif menggembirakan, terutama pada tingkat pelaksanaan ritual keagamaan yang didukung oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan. Musabaqah Tilawatil Quran salah satu sarana dan kegiatan yang mendukung misi pembangunan Provinsi Jambi, yakni memantapkan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan meningkatnya kualitas SDM yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender. Selain itu, melalui pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran, Sani berharap para peserta tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi lebih termotivasi dan berkeinginan kuat untuk menguasai ilmu-ilmu keagamaan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal, sehingga MTQ tidak hanya menjadi ajang untuk berlatih dan berlomba membaca Al-Quran semata, namun juga mencetak generasi bangsa yang Qurani. Bagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa perkembangan kehidupan beragama selama ini di Indonesia ini, termasuk di Kabupaten Tebo tercinta ini, relatif menggembirakan. Musabaqah Tilawatil Quran atau yang kita kenal dengan MTQ ini merupakan salah satu sarana dan kegiatan yang mendukung misi pembangunan di Provinsi Jambi tercinta ini. PJ Bupati Tebo Asman dalam sambutannya menyampaikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tebo diharapkan bisa menghasilkan para qori dan qoriah terbaik di Kabupaten Tebo untuk berkompetisi di tingkat Provinsi Jambi yang digelar di Kabupaten Sarolangun nantinya. Belajar dari pengalaman pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh tahun lalu, Kabupaten Tebo menduduki peringkat 9. Untuk itu, demi memotivasi peserta agar pelaksanaan MTQ tingkat provinsi tahun ini, Kabupaten Tebo bisa menduduki peringkat 5 besar. Dirinya menjanjikan bonus berupa uang dan umroh kepada para qori dan qoriah Kabupaten Tebo yang mendapat peringkat 1 tingkat provinsi. Kami dari pemerintah daerah selalu berupaya dan sudah melakukan beberapa hal untuk mencapai target ini. Salah satu di antaranya, kami sudah bertekad kepada kafilah terbaik di tingkat provinsi nanti, juara umum dari Kabupaten Tebo. Di samping kami berikan hadiah uang tunai dari APBD Kabupaten Tebo, kami juga menyediakan hadiah umroh gratis kepada kafilah terbaik juara 1 tingkat provinsi. Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran juga digelar tarian massal oleh penari terbaik di Kecamatan Rimbo Ilir di bawah asuhan Ketua TPPKK Kabupaten Tebo Armayanti Asman. Tidak hanya itu, di akhir pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran juga digelar defile kafilah peserta 12 kecamatan di Kabupaten Tebo. Oke, untuk berikutnya bersama-sama kita akan menyaksikan kafilah dari Kecamatan Tebo Tengah, kafilah kecamatan dari Kecamatan Tebo Ilir. Kecamatan Tebo Ilir merupakan gerbang timur bumi Satak Galah Serungkuh Dayung Kabupaten Tebo yang terdiri dari 11 desa. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Tebo tersebut, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani juga mengajak masyarakat terus meningkatkan penyelenggaraan baik di tingkat desa hingga provinsi. Sejak pertama dilaksanakan pada tahun 1968, Musabaqah Tilawatil Quran MTQ telah memberikan dampak besar dalam membangun kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran dan mewujudkan keinginan kuat untuk membumikan ajaran Al-Quran. MTQ juga telah mencetak banyak generasi qori, qoriah, serta hafiz-hafizah dari berbagai kalangan yang berprestasi dan juga membanggakan.
Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MTQ ke-19 tingkat Kabupaten Tebo yang telah menginisiasi dan mendukung serta berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran beragama yang lebih humanis dan terbuka serta menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Selain itu, MTQ juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu bacaan, pemahaman, serta pengamalan isi kandungan Al-Quran di kalangan umat Islam, karena Al-Quran merupakan petunjuk dan pemandu hidup umat Islam. Melalui sambutan yang disampaikan, Abdullah Sani mengajak semua pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan MTQ, baik di tingkat desa hingga tingkat provinsi. Karena MTQ merupakan salah satu bentuk dakwah untuk menyempurnakan akhlak kaum muslim dan muslimat. Karena terus terang kami sampaikan, saya juga terkejut, terharu. Alhamdulillah begitu meriahnya acara ini. Meriah ini kan tentunya tidak muncul ujuk-ujuk begitu saja, tidak kan? Karena begitu semangatnya masyarakat di Kabupaten Tebo ini untuk menjadi ini. Dan semangat itu tidak ujuk-ujuk juga. Tahu ujuk-ujuk kan? Ya, ini adalah karena atas binaan para kiai, para ustadz dan pesantren semuanya ini memberikan semangat betapa pentingnya Al-Quran, sehingga dalam momen MTQ ini pun luar biasa ini. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tebo juga mendapat apresiasi dari anggota DPD RI Elviana. Mudah-mudahan dengan nanti cuaca bagus sepanjang pertandingan ya perlombaan semakin meningkatkan kedekatan masyarakat dengan Al-Quran. Jadi acara seperti ini sebenarnya memang perlu diberi support oleh seluruh elemen masyarakat sampai ke pejabat sekalipun. Kita sama-sama mendukung masyarakat bahwa Al-Quran itu memang harus menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pembukaan Musabaqah berlangsung meriah. Elviana berharap melalui ajang MTQ ini bisa melahirkan para qori dan qoriah terbaik. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, melalui ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tebo, PJ Bupati Tebo Aspan mengharapkan bisa menghasilkan qori-qoriah berkualitas untuk mewakili Kabupaten Tebo pada MTQ tingkat Provinsi Jambi nantinya. Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tebo yang ke-19 secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani pada Jumat malam tanggal 5 Mei 2023. Melalui pelaksanaan tersebut, PJ Bupati Tebo Aspan mengatakan, para qori dan qoriah yang mengikuti ajang perlombaan bisa memberikan penampilan terbaik, karena nantinya para qori dan qoriah tersebut akan diutus mengikuti MTQ tingkat Provinsi Jambi yang rencananya digelar pada bulan Agustus di Kabupaten Sarolangun. Selain itu, untuk memotivasi peserta yang mengikuti ajang MTQ tingkat Provinsi Jambi hasil seleksi dari tingkat Kabupaten Tebo, para qori dan qoriah yang berhasil mendapat juara 1 dijanjikan mendapat bonus uang tunai maupun umroh gratis. Aspan juga menilai pada ajang MTQ kali ini para peserta dari 12 kecamatan yang mengikuti cukup antusias. Begitu juga dengan masyarakat Kabupaten Tebo yang ramai datang pada ajang pembukaan MTQ tingkat Kabupaten Tebo. Tingkat provinsi. Untuk tingkat provinsi itu juara pertama kita siapkan dari APBD itu masing-masing cabang itu 30 juta. Juara kedua 20, juara ketiga 5 juta. Ini kita. Ini uang tunai yang dari Pemda. Kemudian ditambah nanti dari beberapa sponsor yang seperti tadi ini disampaikan, ini nanti ada hadiah umroh gratis bagi qori dan qoriah terbaik yang perorangan, cabang perorangan ya, bukan yang cabang yang seperti Rabana, Kompangan dan Berzanggi itu kan tim. Kalian itu tidak. Namun tetap ada penghargaan dari pemerintah kabupaten untuk yang kelompok. Tingginya antusias peserta mengikuti ajang perlombaan MTQ tingkat kabupaten diharapkan para Dewan Hakim juga bekerja secara objektif dalam penilaian, agar bisa menghasilkan para qori dan qoriah terbaik yang benar-benar berkualitas. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Kita ke Kabupaten Bungo, saudara. Melalui kegiatan Bungo bersalawat pasca Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi, Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto mengajak masyarakat menjadikan bersalawat sebagai sarana dakwah. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto bersama unsur Forkopimda menghadiri dan mengikuti halal bihalal Cadika Muara Bungo bersalawat. Kegiatan yang bertempat di Bumi Perkemahan Cadika Muara Bungo tersebut dipandu langsung oleh Habib Syekh bin Muhammad Assegaf dari Cianjur.
Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto dalam sambutannya mengatakan sholawat merupakan doa serta pujian untuk Nabi sebagai ibadah yang semata-mata mengharapkan keberkahan, kemuliaan, dan kesejahteraan bagi kita pribadi, masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Melalui momentum halal bihalal pasca Idul Fitri 1444 Hijriah, kita bisa mengevaluasi diri baik dalam aspek ibadah maupun kehidupan sosial. Selain itu, melalui kegiatan ini diminta kepada orang tua harus tetap mengawasi perilaku dan kegiatan anak-anaknya saat ini. Mengingat di Kabupaten Bungo masih terbilang cukup tinggi angka penyalahgunaan narkoba dan kriminal lainnya. Untuk itu, melalui sholawat ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan arahkan anak-anak dan generasi penerus kita ke arah yang lebih baik lagi. Halal bihalal sekaligus untuk bersolawat. Acara ini, Bapak Ibu sekalian, saya yakin bertujuan untuk bagi kita menumbuh suburkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai tokoh yang luar biasa. Terutama adik-adik kita remaja hari ini, kita sedang krisis teladan. Maka kita tidak perlu mengambil tokoh-tokoh yang lain. Sekarang banyak anak kita ditanya siapa tokoh idola kamu, yang dijawab para artis, bintang film, tokoh-tokoh sepak bola luar negeri. Kalau kita punya tokoh idola, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Meski dalam kondisi hujan saat kegiatan bersalawat, namun tidak menyurutkan animo jamaah yang datang dari berbagai daerah di Kabupaten Bungo. Bahkan dari luar Kabupaten Bungo seperti dari Rimbo, Bujang, Kabupaten Tebo. Kegiatan bersalawat tetap berjalan tertib dan lancar. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bungo tetap berkomitmen dan mendukung setiap kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pelepasan 405 orang siswa kelas 3 MAN 2 Kota Jambi tahun 2023 berlangsung meriah. Diharapkan para alumni dapat menjaga nama baik sekolah, memiliki akhlak yang baik, serta bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ternama yang ada di Indonesia. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Jambi merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di Kota Jambi maupun Provinsi Jambi. Bahkan siswanya mencapai 1.245 orang dengan 36 ruang kelas belajar. Berbagai prestasi terus diraih oleh siswa-siswi MAN 2 Kota Jambi baik akademik maupun non-akademik. Salah satunya Adib Mubarak yang berhasil meraih 4 medali pada kejuaraan Kempo Dunia tahun 2022 di Portugal. Hal tersebut disampaikan Kepala MAN 2 Kota Jambi Ambok Pera Afrizal saat pelepasan 405 orang siswa MAN 2 Kota Jambi plus keterampilan tahun 2023. Tak hanya itu, 405 siswa dinyatakan lulus 100%. 18 orang siswa diantaranya diterima di perguruan tinggi umum dan 90 siswa diterima di perguruan tinggi agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami rapat kemarin dinyatakan 405 semuanya lulus. Dan alhamdulillah anak-anak kita, siswa kita, ada yang sudah lulus melalui SPTN sekarang, dan alhamdulillah ada yang lulus di Unipro di Malang. Sangat luar biasa. Sementara Kepala Kantor Kemendak Kota Jambi Abdul Rahman minta alumni harus memiliki akhlak yang baik, kemudian menjaga nama baik sekolah, menerapkan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh serta terus meningkatkan ilmu pengetahuan. Jangan berpuas diri cukup hanya sebatas MAN ini. Itu belum seberapa. Jadi kami berharapkan mereka semua menyambung, meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Silakan mau di Jambi, kita semua sudah punya perguruan tinggi di Jambi. 405 siswa-siswi yang mengikuti pelepasan tahun 2023 ini terdiri dari 117 siswa jurusan Matematika dan Ilmu Alam atau MIA, 139 siswa jurusan Ilmu Sosial atau IIS, dan 89 orang siswa jurusan Ilmu
Upaya realisasi pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. Ada 3 tenda yang didirikan oleh atlet dengan melakukan entry data by number dan entry data by name beserta Porprov. Sekretaris KONI Kabupaten Sarolangun Ulil Amri mengatakan, sesuai dengan surat edaran dari pengurus besar KONI Provinsi Jambi, bahwa atlet yang ikut terlibat sebagai kontingen merupakan warga Provinsi Jambi. Ini dibuktikan dengan adanya dokumen kependudukan seperti KTP, pas foto, ijazah terakhir, serta akte kelahiran. Ulil menjelaskan kelengkapan dokumen atlet dan pelatih menjadi penting karena nama yang di-entry harus sesuai dengan identitas dan alamat domisili, karena sistem akan membaca berdasarkan nomor induk kependudukan. Berlaga di Porprov Provinsi Jambi yang ke-23 adalah yang ber-KTP Provinsi Jambi. Kami juga sudah melakukan kontak person ke seluruh cabur yang ada, yaitu 37 cabur, untuk segera mengirim data atletnya. Jadi untuk saat ini mungkin 50% sudah ada yang mengirim ke KONI Kabupaten Sarolangun. KONI Sarolangun tengah menyiapkan 517 orang kontingen, terdiri dari atlet ofisial dan pelatih, serta kontingen dari pengurus KONI dan kontingen dari instansi pemerintah dengan 37 cabang olahraga yang diikuti. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, polisi masih menyelidiki penyebab pasti peristiwa balita berusia 3 tahun dan 6 bulan yang jatuh ke dalam sumur sedalam 16 meter. Keterangan orang tua belum dapat dilakukan karena masih mengalami trauma berat. Pasca insiden jatuhnya seorang ibu rumah tangga dan 2 orang balita berusia 6 bulan dan 3 tahun di dalam sumur beberapa hari lalu, saat ini petugas kepolisian Polsek Telanepura Jambi masih menyelidiki kejadian tersebut. Penyelidikan ini dilakukan guna memastikan penyebab pasti dari insiden yang merenggut nyawa kedua balita tersebut. Kapolsek Telanepura KP Hareva mengatakan saat ini petugas belum dapat memastikan penyebab pasti kejadian itu. Orang tua korban belum dapat dimintai keterangan dikarenakan masih mengalami trauma berat. Petugas akan kembali meminta keterangan bila kondisi memungkinkan. Sudah kita lakukan evakuasi, membantu dari damkar dan masyarakat sekitar. Sesuai dengan keterangan pihak keluarganya juga, bahwasanya anak masuk ke sumur yang berada di tengah dapur yang ditutup oleh 2 keping papan. Nah, sejauh ini kita sudah melakukan interogasi kepada ibunya, tetapi tidak bisa karena ibunya sangat-sangat shock. Sebelumnya di RT 16 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanepura, Jambi, seorang ibu rumah tangga dan 2 orang balita terjatuh ke dalam sumur sedalam kurang lebih mencapai 16 meter. Meski telah berhasil mengevakuasi ketiga orang tersebut, namun 2 orang balita tidak dapat diselamatkan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi geledah kantor terduga penambangan batubara ilegal di Bengkulu. Informasi selengkapnya akan kami rangkum dalam segmen Lintas Andala sesaat lagi. Saudara, tetaplah bersama kami. Anda
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, jajaran Satreskrim Tipiter Polres Bengkulu Tengah melakukan penggeledahan kantor perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penggeledahan tersebut terkait penahanan oknum pemilik tambang yang diduga ilegal. Kasih Humas Polres Bengkulu Tengah Aibtu Andri Solpi membenarkan dilakukannya penggeledahan terhadap sebuah kantor milik perusahaan pertambangan yang beroperasi di Bengkulu Tengah. Penggeledahan terkait penahanan oknum pemilik tambang NA pada akhir tahun lalu di mana pelaku diduga telah melanggar pasal 158, Junto pasal 35 ayat 3 nomor 30 tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang nomor 4 tentang minerba. Bersama pelaku juga ditahan 1 unit ekskavator serta barang bukti seberat 3 kg batu bara. Dalam penggeledahan sendiri disita sejumlah surat dan dokumen perusahaan. Benar telah dilakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus tindak pidana pertambangan. Adapun barang yang disita yaitu berupa surat-surat dan dokumen-dokumen perusahaan. Penggeledahan ini juga dilakukan untuk kelengkapan dokumen dalam pemeriksaan kasus tersebut menuju P21. Penggeledahan sendiri diketahui berlangsung di area Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pukul 3 hingga 5 sore. Pemeriksaan ini juga tertuang dalam laporan Polres Bengkulu Tengah pada 1 September lalu. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Jelang pemilu 2024, Saudara, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengingatkan kepada KPU Provinsi Bengkulu agar pendaftaran calon legislatif harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Pendaftaran bakal calon legislatif baik anggota DPD RI serta DPRD Provinsi Bengkulu telah dimulai sejak 1 Mei hingga 14 Mei mendatang. Data terakhir, sudah ada 4 bakal calon sudah mendaftar sebagai calon DPD RI. Karena itu, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengingatkan serta mengimbau KPU Provinsi Bengkulu serta seluruh bakal calon legislatif harus mengikuti pendaftaran sesuai mekanisme yang ada. Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu Faham Syah mengatakan, pihaknya juga terus mengawasi setiap pencalonan dan berharap tidak ada konflik serta pelanggaran selama tahapan pendaftaran. Kita menghimbau kepada KPU tentu ya harus mengikuti mekanisme yang diatur, ada peraturan KPU berkaitan dengan pencalonan, ikut on the track lah begitu. Kemudian para calon juga ya mengikuti mekanisme itu dengan baik, jangan sampai ada konflik dan lain-lain. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, puluhan murid di SD Negeri 26 Talamau, Kabupaten Pasamanan Barat masih belajar di kelas darurat. Rencananya ruangan belajar permanen di sekolah itu akan dibangun dalam waktu dekat pasca gempa yang melanda tahun lalu. Aktivitas belajar mengajar murid di Sekolah Dasar Negeri 26 Talamau, Kabupaten Pasaman Barat masih dilakukan di kelas darurat. Kondisi tersebut sudah mereka alami sejak gempa dahsyat yang merobohkan ruangan belajar mereka tahun lalu. Meski sudah berlangsung 1 tahun, murid dan guru terlihat masih semangat dan menjalankan rutinitas harian dengan segala keterbatasan, sarana dan gedung yang ada. Bahkan murid terlihat belajar di balik kelas berdinding KRC dan atap seng seadanya. Murid berharap bantuan kelas permanen mereka bisa segera direalisasikan, agar tahun ini PBM bisa dilaksanakan di kelas yang layak, seperti sebelum gempa berkekuatan 6,2 skala Richter melanda Kajai tahun lalu. Kepala SD Negeri 26 Talamau Wasdila mengatakan, informasi dari Dinas Pendidikan bantuan kelas akan ada tahun ini. Pembangunan kelas baru tersebut menjadi harapan besar murid, guru, dan warga sekitar. Pasca gempa, PBM murid tetap dilakukan dengan berbagai cara dan metode yang ada, serta memanfaatkan sarana penunjang seadanya. Kondisi tersebut semakin diperparah karena beberapa ruangan kelas rusak akibat gempa dan kebakaran beberapa bulan lalu. Anak-anak kita dapat bantuan lokal permanen agar bisa belajar dengan nyaman, dengan tenang. Kemudian guru-guru pun bisa berbuat banyak tentang PBM yang akan mereka lakukan agar tujuan pendidikan kita dapat tercapai dengan baik. Masih belajar di lokal-lokal darurat, namun dari pihak Dinas Pendidikan kemarin sudah menyampaikan bahwa mungkin di bulan Mei ini akan ada bantuan lokal 3 lokal. Mudah-mudahan bantuan itu dapat segera terwujud.
Pihak sekolah berharap semua pihak bisa mendukung dan memberikan bantuan agar PBM normal kembali, serta bisa mencerdaskan anak bangsa yang tinggal di kaki Gunung Talamau. Selain ruangan kelas SD 26, beberapa sekolah, masjid, dan ribuan masyarakat di Kajai serta sekitarnya roboh dan rusak akibat gempa 25 Februari tahun lalu. Demikian laporan Andika Disa Putra, TVRI Sumatera Barat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Saudara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Omil Hayadi. Dan saya Farah Maudina bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.